Bapak Ibu pernahkah mendengar bahwa ada makanan alami yang kandungan kalsiumnya bisa sampai 7 kali lebih banyak dibandingkan susu? Bayangkan kita semua sejak kecil percaya bahwa segelas susu sudah cukup untuk menjaga tulang tetap kuat. Namun kenyataannya banyak lansia di atas usia 55 tahun justru kehilangan kepadatan tulang setiap hari tanpa disadari. Proses ini berjalan diam-diam sampai akhirnya tulang menjadi rapuh dan baru terasa ketika terjadi patah tulang atau ketika tubuh mulai membungkuk. Osteoporosis disebut sebagai penyakit sunyi yang mematikan karena hampir tidak menimbulkan gejala di awal. Data medis menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 laki-laki berusia di atas 50 tahun pernah mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Gejala awalnya sering disalahartikan hanya sebagai tanda penuaan biasa nyeri punggung yang makin sering muncul tinggi badan yang pelan-pelan berkurang atau luka tulang kecil yang butuh waktu sangat lama untuk sembuh. Semua ini sebenarnya adalah peringatan bahwa kerangka tubuh sedang melemah. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang di usia 70 tahun tetap bisa berjalan tegak dan bebas bergerak sementara yang lain di usia 60 saja sudah sulit berdiri lama? Apa kesalahan umum yang masih banyak dilakukan dengan keyakinan sedang melindungi tulang, padahal sebenarnya mempercepat kerusakan? Dan yang paling penting, makanan apa yang jauh lebih efektif daripada susu dalam menjaga kekuatan tulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, sudah puluhan tahun mendampingi kesehatan tulang dan sendi para lansia di berbagai daerah Indonesia. Dalam pengalaman saya, kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh obat mahal atau suplemen, tetapi oleh pilihan sederhana setiap hari. Karena itu, dalam video ini saya akan mengajak Bapak Ibu memahami mengapa tulang bisa rapuh seiring usia sekaligus mengenalkan 5 makanan alami yang terbukti mampu menguatkan kerangka tubuh. Salah satunya bahkan bisa memberi lebih banyak manfaat daripada segelas susu. Mari kita bahas bersama dengan cara yang mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan 5 makanan alami, mari kita pahami dulu mengapa tulang bisa rapuh seiring bertambahnya usia. Tulang bukanlah benda mati seperti batu, melainkan jaringan hidup yang terus berubah. Setiap hari ada 2 kelompok sel yang bekerja di dalam tulang kita. Yang pertama disebut osteoblast, tugasnya membangun jaringan tulang baru. Yang kedua adalah osteoklas yang bekerja merombak atau menghancurkan bagian tulang lama. Saat kita masih muda, terutama sebelum usia 30 tahun, osteoblast bekerja lebih cepat daripada osteoklas. Itulah mengapa tulang anak muda kuat, padat, dan cepat pulih bila terjadi patah tulang. Namun setelah melewati usia paruh baya, keseimbangan ini mulai bergeser. Osteoklas sebagai tim pembongkar lebih dominan daripada osteoblast tim pembangun. Akibatnya sedikit demi sedikit kepadatan tulang berkurang. Proses ini terasa halus tetapi dampaknya nyata pada kesehatan lansia. Pada perempuan, perubahan ini lebih cepat lagi setelah menopause. Dalam 5 tahun pertama setelah siklus berhenti, tulang bisa kehilangan hingga 3% massa setiap tahunnya. Itu artinya tanpa pencegahan hanya dalam beberapa tahun saja, kekuatan tulang bisa merosot drastis. Banyak yang menganggap kondisi ini wajar karena faktor usia, padahal kenyataannya masih bisa diperlambat dengan langkah sederhana. Kesalahan umum yang saya lihat di masyarakat adalah keyakinan bahwa minum susu setiap hari sudah cukup untuk menjaga kesehatan tulang. Padahal susu hanya menyumbang sebagian kecil kebutuhan dan tidak selalu mudah diserap tubuh lansia. Yang lebih penting adalah kombinasi antara protein, mineral, vitamin, serta gaya hidup aktif. Tulang membutuhkan bahan bangunan lengkap, bukan hanya satu jenis nutrisi. Karena itu, memahami mekanisme dasar ini sangat penting. Dengan mengetahui bahwa tulang adalah jaringan dinamis yang terus dibentuk dan dirombak, Bapak Ibu bisa menyadari betapa berharganya setiap langkah pencegahan. Kesehatan lansia bukan soal menunggu penyakit datang, tetapi menjaga agar tim pembangun di dalam tubuh tetap bekerja lebih rajin daripada tim pembongkar. Di bagian berikutnya, kita akan mulai melihat bagaimana makanan sehari-hari yang sederhana justru bisa menjadi kunci menjaga tulang tetap kokoh hingga usia lanjut. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar nama quinoa, bahkan ada yang menganggap ini hanya makanan mahal dari luar negeri. Tapi sesungguhnya rahasia kecil dari butiran ini bisa menjadi pelindung tulang yang luar biasa, terutama bagi kesehatan lansia.
Quinoa disebut sebagai pseudograin mirip beras atau jagung dengan kandungan gizi yang jauh lebih lengkap. Yang paling menonjol adalah proteinnya. Berbeda dengan kebanyakan biji-bijian quinoa, memiliki protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial. Salah satunya adalah lisin yang sangat penting untuk menyerap kalsium dan membentuk kolagen. Kolagen inilah yang menjadi kerangka dasar tulang kita, tempat kalsium dan fosfor menempel. Tanpa lisin yang cukup, kalsium bisa saja masuk tetapi tidak akan terikat dengan baik. Selain itu, quinoa juga kaya magnesium, fosfor, dan mangan. Magnesium patut diberi perhatian khusus karena ia berperan sebagai semen yang mengikat kalsium ke dalam jaringan tulang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kadar magnesium meningkatkan risiko osteoporosis, bahkan jika asupan kalsium sudah cukup. Itulah sebabnya konsumsi quinoa dapat membantu melengkapi apa yang seringkali kurang dalam pola makan lansia Indonesia. Saya teringat pengalaman seorang pasien saya, Pak Joko dari Semarang, berusia 61 tahun. Beliau dulu sering mengeluh lutut sakit ketika naik tangga. Setelah mencoba mengganti nasi putih dengan quinoa 3 kali seminggu, tidak hanya berat badannya lebih stabil, tetapi lututnya pun jauh lebih jarang terasa nyeri. Ketika dilakukan pemeriksaan densitas tulang, hasilnya menunjukkan kepadatan tulang masih terjaga baik. Quinoa juga memiliki keunggulan lain, yaitu indeks glikemiknya rendah. Artinya ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti nasi putih. Bagi lansia yang juga berisiko diabetes, ini menjadi keuntungan ganda. Kadar gula darah yang stabil membantu menjaga metabolisme dan secara tidak langsung melindungi kesehatan tulang. Ingat, kesehatan lansia adalah kesatuan. Ketika gula darah terkendali, peradangan berkurang dan tulang pun lebih terjaga. Bagi bapak ibu yang khawatir quinoa sulit diolah, sebenarnya sangat mudah. Setelah dicuci bersih untuk menghilangkan saponin, quinoa bisa dimasak seperti nasi. Bisa disantap bersama sayur bening, ditambahkan ke salad segar, atau dimasak menjadi bubur hangat di pagi hari. Bahkan setengah cangkir saja, jika dikonsumsi beberapa kali seminggu, sudah bisa memberi manfaat nyata bagi tulang. Jadi meskipun tampak sederhana, quinoa menyumbang paket lengkap protein utuh, magnesium, kalsium, fosfor, antioksidan, dan sifat antiinflamasi. Semua ini menjadikannya pilihan tepat untuk menjaga tulang tetap padat dan kuat. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mencoba quinoa? Menurut saya ini salah satu investasi kecil yang bisa berdampak besar pada kesehatan lansia. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin biji kecil seukuran pasir bisa memberi manfaat sebesar itu untuk tulang? Inilah keajaiban chia seeds. Meski ukurannya mungil, kandungan gizi di dalamnya padat luar biasa, menjadikannya salah satu makanan terbaik untuk kesehatan lansia. 5 sendok makan chia seeds dapat memberikan jumlah kalsium yang setara dengan segelas susu. Namun keunggulannya tidak berhenti di situ. Chia juga kaya magnesium, fosfor, dan protein berkualitas tinggi. Semua mineral ini bekerja sama menjaga tulang tetap kokoh. Bayangkan, kalsium adalah batu bata, sedangkan magnesium dan fosfor adalah adukan semen yang merekatkannya. Tanpa semen, batu bata tidak akan bertahan lama. Keistimewaan lain chia adalah kandungan omega 3. Lemak sehat ini terkenal dengan sifat antiinflamasinya. Mengapa penting? Karena peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama tulang cepat rapuh di usia lanjut. Dengan rutin mengonsumsi chia, peradangan bisa ditekan sehingga lingkungan di dalam tubuh menjadi lebih kondusif untuk pembentukan tulang baru. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan kadar omega 3 lebih tinggi dalam darah memiliki kepadatan tulang lebih baik. Saya ingat kisah Ibu Sulastri, 58 tahun, dari Solo. Beliau sering mengalami nyeri sendi di malam hari hingga sulit tidur. Setelah saya sarankan mencoba chia puding setiap malam, hanya 2 bulan kemudian tidurnya lebih nyenyak, keluhan nyeri pun jauh berkurang. Meski sederhana, perubahan ini membuat beliau bisa kembali beraktivitas di pagi hari dengan semangat. Bagi saya inilah bukti bahwa langkah kecil bisa sangat berarti bagi kesehatan lansia. Selain mineral dan omega 3, chia juga kaya serat. Serat ini bukan hanya membantu pencernaan, tetapi juga meningkatkan penyerapan nutrisi lain. Dengan kata lain, chia tidak hanya membawa gizi sendiri, tetapi juga membantu tubuh memanfaatkan gizi dari makanan lain. Di dalamnya juga ada boron, mineral yang berperan penting dalam mengoptimalkan penggunaan kalsium dan magnesium untuk kesehatan tulang. Cara mengonsumsinya pun sederhana. Chia perlu direndam sekitar 20 menit sampai berubah menjadi gel. Tekstur ini justru membuatnya lebih mudah dicerna dan diserap. Bapak Ibu bisa menaburkannya di atas yogurt, mencampurkannya dalam salad, atau membuat puding sederhana dengan susu kedelai. Selain enak, juga praktis untuk rutinitas sehari-hari.
Twist yang sering membuat orang kaget adalah bahwa chia bukan hanya menyehatkan tulang. Ia juga mendukung kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan menjaga kestabilan gula darah. Jadi ketika Bapak Ibu menambahkan chia dalam pola makan, bukan hanya tulang yang kuat, tetapi kesehatan lansia secara menyeluruh ikut terjaga. Pertanyaannya, Bapak Ibu lebih suka mencampur chia dalam minuman atau membuat puding untuk camilan sore? Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke makanan yang sering sekali ada di dapur orang Indonesia, tapi jarang disadari manfaatnya untuk tulang. Hanya dengan 1 sendok makan biji kecil ini, kalsiumnya bisa melampaui segelas susu. Yaitulah biji wijen yang biasa kita sebut sehari-hari. 1 sendok makan biji wijen mengandung sekitar 355 penebaran kalsium, sementara segelas susu rata-rata hanya sekitar 305 mg. Jika yang digunakan adalah wijen hitam, kandungannya bisa lebih tinggi lagi. Keunggulan lainnya, kalsium dalam wijen termasuk highly bioavailable atau mudah diserap tubuh sehingga tidak terbuang sia-sia. Inilah salah satu alasan mengapa biji wijen layak menjadi bagian penting dalam pola makan untuk kesehatan lansia. Namun kekuatan wijen tidak berhenti pada kalsium saja. Di dalamnya terdapat lignan senyawa alami seperti sesamin dan sesamolin yang membantu menjaga metabolisme tulang dan melindungi sel-sel tulang dari kerusakan. Selain itu, wijen kaya akan fitoestrogen nabati yang bekerja mirip hormon estrogen. Bagi perempuan setelah menopause, hal ini sangat berharga karena penurunan hormon estrogen adalah penyebab utama tulang cepat menipis. Saya teringat Pak Ahmad, 65 tahun, seorang pensiunan guru dari Bandung. Beliau terbiasa menaburkan wijen hitam di atas nasi uduk atau bubur pagi. Awalnya hanya karena suka rasa gurihnya, tetapi setelah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, kepadatan tulangnya tetap terjaga dengan baik. Padahal teman-teman sebayanya banyak yang sudah mengalami nyeri tulang belakang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa langkah kecil yang konsisten bisa menjaga kesehatan lansia tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Biji wijen juga mengandung zinc, mineral penting untuk pembentukan kolagen. Tanpa zinc, tulang menjadi lebih rapuh dan proses penyembuhan patah tulang bisa melambat. Sayangnya, defisiensi zinc cukup sering ditemukan pada lansia karena pola makan yang monoton. Dengan menambahkan sedikit wijen setiap hari, kebutuhan ini bisa tercukupi dengan mudah. Bagaimana cara menikmatinya? Wijen bisa disangrai sebentar di wajan kering selama 3-5 menit agar aroma dan rasa gurihnya keluar. Setelah itu bisa ditaburkan di atas salad nasi atau sayur tumis. Bisa juga digiling menjadi pasta seperti tahini, lalu digunakan sebagai olesan roti atau bahan saus. Meski sederhana, cara ini membuat asupan nutrisi untuk tulang menjadi lebih menyenangkan. Twist yang sering membuat orang kaget adalah bahwa wijen bukan sekadar bahan taburan kue. Ia sebenarnya adalah suplemen alami yang mendukung kepadatan tulang, menjaga keseimbangan hormon, dan mengurangi risiko patah tulang. Jadi mulai hari ini jangan remehkan biji kecil berwarna putih atau hitam ini. Apakah Bapak Ibu sudah pernah secara rutin menambahkan wijen ke makanan harian? Bisa jadi langkah kecil ini justru menjadi perisai besar bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu tentu sudah sangat akrab dengan tahu. Hampir di setiap warung makan di Indonesia, tahu selalu hadir sebagai lauk sederhana. Tahukah Bapak Ibu bahwa makanan yang kita anggap biasa ini justru bisa menjadi salah satu senjata ampuh melawan pengeroposan tulang? Hanya dengan 200 gram tahu, tubuh kita bisa memperoleh kalsium yang jumlahnya lebih besar dibandingkan 3 gelas susu. Kalsium ini bukan hanya melimpah, tetapi juga mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, tahu mengandung protein lengkap dengan 9 asam amino esensial yang dibutuhkan untuk membangun kolagen. Ingat, kolagen adalah kerangka dasar tulang dan sendi yang menjaga agar tubuh kita tetap kokoh. Keistimewaan tahu yang jarang dibicarakan adalah kandungan isoflavonnya. Isoflavon adalah senyawa nabati yang bekerja mirip hormon estrogen. Bagi perempuan yang sudah memasuki masa menopause, kadar estrogen yang menurun membuat tulang cepat menipis. Isoflavon dari tahu bisa membantu mengisi kekosongan ini sehingga laju pengeroposan tulang bisa diperlambat secara alami. Tidak heran jika banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Asia yang rutin mengonsumsi produk kedelai memiliki risiko osteoporosis lebih rendah dibandingkan masyarakat Barat. Saya pernah mendampingi seorang pasien, Ibu Rini, berusia 62 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh nyeri punggung bagian bawah hingga sulit tidur nyenyak. Setelah saya sarankan menambahkan tahu ke menu makan 3 kali seminggu, selain tetap menjaga aktivitas fisik ringan, keluhan nyeri yang beliau rasakan berkurang.
Selain itu, beliau merasa tubuhnya lebih ringan dan lebih bertenaga. Kisah seperti ini menunjukkan betapa makanan sederhana bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan lansia. Selain kalsium dan isoflavon, tahu juga kaya magnesium dan fosfor, dua mineral penting yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat struktur tulang. Kandungan proteinnya membantu menjaga massa otot yang secara tidak langsung ikut mendukung tulang dan sendi. Tanpa otot yang kuat, tulang akan lebih mudah terbebani dan mengalami kerusakan. Bapak Ibu bisa mengolah tahu dengan berbagai cara. Tahu keras cocok untuk ditumis bersama sayuran hijau digoreng ringan dengan sedikit minyak sehat atau dimasak dalam sup hangat. Tahu sutra bisa digunakan untuk membuat smoothie puding atau campuran saus yang lembut. Dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, jahe, dan sedikit kecap asin, tahu bisa menjadi menu yang lezat sekaligus menyehatkan. Yang menarik, banyak lansia mengira tahu hanya makanan murah yang tidak berpengaruh pada kesehatan tulang. Padahal tahu justru adalah suplemen alami yang bisa dikonsumsi setiap hari tanpa biaya mahal. Dengan rutin makan, tahu Bapak Ibu tidak hanya menjaga tulang tetap padat, tetapi juga membantu sendi tetap lentur dan tubuh lebih bertenaga. Bukankah luar biasa bahwa makanan yang sudah begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari ternyata bisa menjadi kunci penting dalam kesehatan lansia? Bapak Ibu, inilah bagian yang paling ditunggu. Kita sampai pada peringkat pertama, makanan alami yang kekuatannya sering diremehkan, padahal bisa jauh lebih hebat daripada susu dalam menjaga tulang. Jawabannya ada di daun kelor, atau yang kita kenal sebagai moringa. Daun kelor mungkin tampak biasa saja, bahkan sering tumbuh liar di halaman desa. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa 100 gram daun kelor mengandung sekitar 180 mg kalsium, lebih tinggi daripada jumlah yang sama pada susu. Beberapa varietas kelor bahkan tercatat memiliki kandungan kalsium hingga 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan susu. Bayangkan, makanan yang sering dianggap sederhana justru menyimpan rahasia besar untuk kesehatan lansia. Kekuatan moringa tidak hanya berhenti pada kalsium. Di dalamnya terdapat senyawa isothiocyanate yang berfungsi seperti manajer cerdas di lokasi pembangunan. Senyawa ini memberi perintah agar osteoblast sel pembangun tulang tetap bekerja aktif, sekaligus mengingatkan osteoklas sel perombak tulang untuk beristirahat. Dengan cara ini, keseimbangan antara pembangunan dan perombakan tulang tetap terjaga, bahkan di usia lanjut. Selain itu, moringa kaya antioksidan yang melindungi sel tulang dari kerusakan akibat radikal bebas. Ia juga memiliki vitamin C tinggi yang membantu penyerapan kalsium menjadi lebih efektif. Bonus lainnya, moringa mendukung kekuatan otot sehingga sendi dan kerangka tubuh menjadi lebih stabil. Semua ini adalah modal penting untuk mencegah jatuh dan patah tulang pada lansia. Saya masih ingat kisah Pak Darmawan 70 tahun dari Sleman. Beliau memiliki pohon kelor di halaman rumah. Awalnya hanya digunakan sebagai sayur bening sederhana. Setelah rutin mengonsumsi daun kelor setiap pagi dalam bentuk rebusan atau dicampur ke dalam nasi hangat, beliau merasa lututnya tidak lagi sering kaku saat berjalan. Bahkan beliau mampu menempuh jarak 2 km setiap hari tanpa keluhan berarti. Pemeriksaan densitas tulang yang dilakukan kemudian menunjukkan hasil yang lebih baik dari rata-rata usianya. Kisah seperti ini semakin menguatkan keyakinan saya bahwa kesehatan lansia bisa dijaga dengan makanan alami yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cara menikmati daun kelor juga mudah. Bisa dimasak sebagai sayur bening, ditumis ringan, atau dikeringkan lalu dijadikan bubuk. Bubuk kelor dapat dicampurkan ke dalam jus smoothies atau digunakan sebagai taburan pada bubur. Cukup 1 sendok teh per hari dikonsumsi rutin sudah memberi manfaat nyata. Namun sebaiknya jangan dikonsumsi saat perut kosong, karena pada sebagian orang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung. Yang menarik, daun kelor dulu sering dianggap hanya sebagai makanan desa yang sederhana. Kini justru dunia mengakui kelor sebagai superfood karena kandungan nutrisinya luar biasa. Inilah bukti bahwa kita tidak perlu mencari terlalu jauh atau membeli suplemen mahal untuk menjaga kesehatan lansia. Solusinya ada di halaman rumah tinggal kita, mau atau tidak, menjadikannya bagian dari rutinitas. Bapak Ibu, dari 5 makanan yang sudah kita bahas jelas, terlihat bahwa kekuatan tulang tidak hanya bergantung pada susu. Justru pilihan sederhana alami dan konsisten yang akan membuat tubuh tetap tegak dan mandiri hingga usia lanjut. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah siap menanam atau mencoba daun kelor untuk kesehatan tulang? 5 makanan ini memang terdengar sederhana, tetapi manfaatnya sangat besar bila dikonsumsi dengan cara yang tepat.
Karena itu langkah selanjutnya adalah memahami cara mengolahnya agar kandungan gizi benar-benar terserap oleh tubuh dan memberikan hasil optimal bagi kesehatan lansia. Mari kita mulai dari moringa atau daun kelor. Untuk konsumsi harian Bapak Ibu bisa memasaknya sebagai sayur bening sederhana agar vitamin tetap terjaga. Jika menggunakan bubuk, mulailah dengan setengah sendok teh per hari, lalu tingkatkan menjadi 1 sendok teh. Bubuk ini bisa ditaburkan ke bubur atau dicampur dalam jus, tetapi sebaiknya jangan diminum saat perut kosong. Quinoa perlu dicuci bersih untuk menghilangkan saponin, kemudian dimasak dengan perbandingan 2 gelas air untuk 1 gelas quinoa. Setelah sekitar 15 menit, hasilnya mirip nasi dan bisa menjadi pengganti karbohidrat yang lebih ramah bagi tulang. Cocok juga dijadikan bubur hangat untuk sarapan lansia. Biji wijen sebaiknya disangrai ringan selama 3-5 menit. Dengan cara ini rasanya lebih gurih dan gizinya lebih mudah diserap tubuh. Taburkan di atas nasi salad atau sayur tumis. Bisa juga dihaluskan menjadi pasta tahini sebagai olesan roti. Chia seeds perlu direndam dalam air atau susu sekitar 20 menit hingga membentuk gel lembut. Gel ini membantu pencernaan menjadi lebih nyaman. Bapak Ibu bisa membuat puding chia dengan potongan buah segar atau menambahkannya ke yogurt untuk camilan sehat sore hari. Tahu adalah bahan yang paling mudah diolah. Tahu keras bisa ditumis bersama sayur hijau atau direbus menjadi sup. Sedangkan tahu sutra cocok untuk smoothies atau puding lembut. Pastikan tahu ditiriskan dulu agar bumbunya meresap dengan baik. Dengan cara pengolahan sederhana, ini manfaat gizi dari kelor, quinoa, wijen chia, dan tahu bisa terserap optimal. Inilah langkah praktis menjaga kekuatan tulang setiap hari, karena kesehatan lansia lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Bapak Ibu, meski 5 makanan ini sangat bermanfaat, tetap ada hal yang perlu diperhatikan. Daun kelor bila dikonsumsi berlebihan bisa bersifat pencahar ringan dan memengaruhi kadar gula darah, jadi mulai dengan porsi kecil. Quinoa mengandung oksalat, sehingga bagi yang berisiko batu ginjal sebaiknya dibatasi dan selalu cukup minum air. Biji wijen padat kalori, jadi cukup 1 sendok makan per hari. Chia seeds bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah, jadi konsultasikan bila sedang terapi. Untuk tahu, konsumsilah secukupnya, terutama bagi yang memiliki riwayat kanker sensitif hormon. Semua ini penting untuk menjaga kesehatan lansia dengan cara yang aman. Bapak Ibu kita sudah membahas 5 makanan alami yang luar biasa: quinoa, chia seeds, biji wijen, tahu, dan daun kelor. Semua memiliki cara unik dalam menjaga kekuatan tulang dari kalsium tinggi, protein lengkap, hingga senyawa alami yang melindungi kepadatan tulang di usia lanjut. Pesan utamanya jelas, kesehatan lansia tidak hanya bergantung pada segelas susu, tetapi pada pilihan kecil yang konsisten setiap hari. Mulailah dari langkah sederhana, taburkan wijen pada makanan, tambahkan chia ke yogurt, nikmati sup tahu, atau rebus daun kelor dari halaman rumah. Kebiasaan kecil ini bila dilakukan terus-menerus akan menjadi benteng besar bagi tubuh. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Tulis di komentar makanan mana yang ingin dicoba lebih dulu untuk kesehatan tulang. Jangan lupa like dan bagikan video ini agar lebih banyak lansia di Indonesia merasakan manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.